Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan kritik serta saran kalian di kolom komentar. Ia datang dari ribuan kilometer jauhnya, mencari ketenangan di puncak alam yang megah. Namun, siapa sangka kedamaian yang dicari justru berubah menjadi kesunyian yang mematikan. 4 hari, ia terjebak di jurang tanpa suara, tanpa pertolongan. Akhir liburannya berubah menjadi duka yang mengguncang dunia. Inilah kisah tragis di balik meninggalnya Isabella di Gunung Rinjani. Saksikan selengkapnya hanya di cerita Tafsir Hidayah. Angin pagi menyelinap lembut di sela-sela pohon cemara, menyapu kabut tipis yang menggantung di kaki Gunung Rinjani. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada deru mesin, hanya desau angin, burung-burung liar, dan jejak-jejak langkah yang pelan. Namun pasti menapaki jalur berbatu. Di balik tenda warna merah tua yang sedikit berembun, seseorang terbangun lebih awal dari rombongan lainnya. Namanya Isabella. Tubuhnya ramping, kulitnya kecoklatan, dan rambut ikalnya dikuncir rapi. Di matanya masih tergambar sisa kantuk, tapi bibirnya menyungging senyum kecil. Hari itu adalah hari keempatnya di Lombok, dan mungkin yang paling ia nantikan. Pendakian menuju puncak Rinjani. Ia membuka catatan kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Di halaman teratas tertulis, "Selalu daki hidup seperti gunung. Meski terjal pasti indah di atas sana." Isabella bukan pendaki profesional. Ia seorang penulis muda asal Brazil yang sedang cuti kerja, melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk Rio de Janeiro. Indonesia bukanlah destinasi pertama dalam daftarnya, tapi Rinjani menyihirnya lewat foto-foto langit biru danau segara anak yang menenangkan. Ia tidak sendiri. Bersamanya ada 2 orang pendaki lain dari Kanada. Seorang pemandu lokal bernama Pak Budi dan 2 porter. Semua berjalan santai pagi itu. Udara masih segar dan kabut mulai menipis. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk. Namun, langit pagi itu terlalu tenang, seakan menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi. Dan dalam beberapa jam ke depan, tawa riang itu akan berubah menjadi jeritan yang nyaris tak terdengar siapapun. Hari mulai merambat siang. Matahari sudah tinggi, tapi kabut masih enggan naik dari dasar jurang. 2 porter mencoba menuruni lereng sejauh yang mereka mampu, memanggil-manggil nama Isabella sambil menahan napas di antara tebing curam. Namun, tak ada satupun jawaban. Pak Budi, pemandu, segera menghubungi base camp melalui radio darurat. "Satu pendaki perempuan jatuh. Kami butuh bantuan, Sar." Suaranya terburu-buru, nadanya genting. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kabar itu menyebar ke pos Sembalun dan pihak Taman Nasional. Menjelang sore, keajaiban kecil terjadi. Salah satu pendaki perempuan Malaysia mencoba menerbangkan drone miliknya. Isabella sempat terlihat, namun sebelum posisinya benar-benar terlacak, Isabella kembali menghilang dari posisi sebelumnya. Tim SAR memutuskan mengerahkan drone thermal dan tim penyisir jalur darat. Namun, waktu terus berjalan. Kabut turun lebih tebal. Jarak pandang terbatas. Suhu mulai turun drastis membuat tim SAR kesulitan. Di dasar jurang, Isabella masih hidup. Ia tergeletak di atas batu besar. Tubuhnya terluka parah, tangan kirinya patah. Tapi ia sadar. Ia mencoba berteriak, tapi hanya keluar suara serak. Ia menunggu satu suara, satu langkah, atau satu cahaya yang menunjukkan seseorang akan datang. Namun sore berubah malam, dan yang terdengar hanyalah desir angin. Sekali lagi, terlalu sunyi untuk didengar siapapun. Malam ketiga menjadi malam yang paling dingin. Suhu di dasar jurang turun hingga mendekati titik beku. Isabella masih hidup, tapi kesadarannya mulai kabur. Pandangannya buram, pikirannya melayang antara doa dan rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya. Di atas, tim penyelamat terus bersiaga. Mereka mencoba jalur alternatif, menurunkan 1 tim kecil dengan tali, namun terhalang batu runtuh dan tebing yang rapuh. "Kami tak bisa paksakan. Kalau 1 orang jatuh, habis semuanya," kata seorang rescuer sambil menatap ke bawah dengan cemas. Drone kembali dikirimkan pagi harinya, dan kali ini tubuh Isabella tampak tak lagi bergerak. Tak ada lagi lambaian tangan.
Tak ada reaksi terhadap suara dari pengeras drone. Tim mencatat kemungkinan terburuk. Sore hari, pengumuman resmi dikeluarkan. Isabella diduga telah meninggal dunia. Proses evakuasi jenazah akan dilakukan keesokan harinya melalui jalur darat. Helikopter tetap tak bisa terbang karena cuaca yang memburuk. Kabar itu menyebar cepat. Di media sosial, tagar hashtag Justice for Isabella mulai trending. Ribuan netizen dari Brazil membanjiri kolom komentar Instagram Presiden Indonesia, mempertanyakan kenapa evakuasi tak bisa dilakukan lebih cepat. Dan mereka juga menghina Indonesia dengan kata-kata kasar. Begitu juga dengan keluarga Isabella yang menolak untuk diam. Di Brazil, ibunya menangis saat diwawancarai televisi lokal. Dia mengirim pesan terakhir penuh semangat. Kami hanya ingin tahu kenapa dia tidak diselamatkan. Isabella yang datang mencari kedamaian di negeri orang, kini telah terdiam selamanya. Di tempat yang begitu indah dan begitu sunyi, ia menghembuskan napas terakhir, bukan karena lupa, tapi karena terlalu lama ditunggu. Dan langit yang semula menjanjikan keindahan kini, menutup kisahnya dengan keheningan. Jenazah Isabella akhirnya berhasil dievakuasi pada hari kelima setelah tim penyelamat menuruni jalur terjal sejauh ratusan meter dengan perlengkapan penuh. Ia ditemukan tergeletak di antara dua batu besar. Tubuhnya sudah kaku namun utuh. Di tangan kirinya masih tergenggam tali kamera yang rusak. Tangis pecah di base camp saat jenazahnya dibawa turun. Para porter, pemandu, dan relawan menunduk diam. Tidak ada kata-kata yang cukup kuat untuk menghapus rasa bersalah. Isabella datang sebagai tamu dan pulang sebagai berita duka. Setibanya di Brazil, keluarga langsung meminta otopsi ulang. Hasilnya mencatat Isabella meninggal bukan karena hipotermia, melainkan trauma berat akibat benturan. Dokter forensik memperkirakan ia masih hidup selama 18 sampai 24 jam setelah jatuh. Artinya, ia menunggu lama. Pemerintah Brazil menanggapi serius. Kantor Pembela Umum Federal mengirim nota diplomatik menuntut klarifikasi dari Indonesia. Mereka mempertanyakan lambatnya penyelamatan, peralatan yang tidak memadai, serta koordinasi yang dinilai buruk. Kalau dia warga negara dari negara besar, apakah responsnya akan sama? Tanya seorang pengacara keluarga di media internasional. Di Indonesia, polemik muncul. Ada yang membela mengatakan Medan Rinjani memang ekstrem, tapi banyak pula yang mendesak evaluasi menyeluruh terhadap prosedur evakuasi gunung dan keselamatan wisatawan asing. Tapi jalur itu tak memberi ampun pada siapapun yang lengah. Di satu titik sempit, hanya selebar bahu orang dewasa, rombongan melambat. Sang pemandu memperingatkan agar hati-hati karena semalam hujan membasahi tanah. Isabella mengangguk, tapi ia sedikit terpaut jarak karena sempat berhenti memotret pemandangan awan dari sisi tebing. Saat ia mengejar, kakinya terpeleset di tanah berlumut. Tidak ada jeritan keras, hanya suara gesekan batu dan dentuman kecil yang terpantul ke dinding jurang. Isabella, sang porter, berteriak panik. Rombongan langsung berhenti. Mereka menunduk, memanggil-manggil namanya. Tidak ada jawaban, hanya suara burung dan desir angin yang kembali berembus seperti sebelumnya. Tenang, terlalu tenang. Pemandu segera memberi instruksi. Satu orang diminta tetap di tempat, yang lain turun perlahan mencari titik jatuh. Dalam sekejap perjalanan indah itu berubah menjadi kecemasan. Isabella, gadis penuh harapan dari Brazil, menghilang di antara jurang Rinjani yang sunyi. Hari kedua, pencarian dimulai sejak fajar menyingsing. Tim SAR, relawan lokal, dan petugas Taman Nasional Gunung Rinjani menyisir jalur curam Cemara Nunggal. Drone thermal dikerahkan menyapu lereng dan celah jurang yang nyaris tak terjangkau manusia. Sekitar pukul 10 pagi, kamera drone kembali menangkap bayangan tubuh manusia di antara bebatuan. Masih dalam posisi terlentang, tidak bergerak. Tapi saat diperbesar, satu hal mengejutkan terjadi. Tangan korban terlihat bergerak pelan. Isabella masih hidup. Kabar itu membuat tim di atas gunung bergemuruh harapan. Mereka segera menyiapkan skenario penyelamatan. Namun Medan berkata lain. Jalur menuju titik jatuh terlalu vertikal.
penuh batu licin dan akar menggantung. Jalur turun tak bisa digunakan tanpa alat khusus. Permintaan helikopter dikirim ke pusat, tapi kabut tebal dan angin kencang membuat penerbangan mustahil. Kalau kami turunkan tim saat ini juga bisa jatuh semua, ujar salah satu koordinator. Mereka memilih menunggu cuaca membaik, sembari terus memantau posisi Isabella lewat drone. Di dasar jurang, Isabella membuka matanya perlahan. Hari sudah berganti, tubuhnya menggigil, bibir pecah, suara seraknya nyaris tak bisa keluar. Ia tahu ada yang mengawasinya dari atas. Drone itu berputar-putar bagaikan mata dari langit. Ia mengangkat tangannya, berusaha memberi tanda. Ia percaya mereka akan datang. Namun menit demi menit berlalu, dan suara manusia tak kunjung terdengar. Di Brazil, keluarga Isabella mulai gelisah. Mereka menelepon KBRI, media, bahkan menghubungi komunitas pendaki dunia. Mereka tak tahu pasti keadaannya. Yang mereka tahu hanya satu, Isabella jatuh dan belum berhasil diselamatkan. Sementara itu, waktu terus berjalan dan tubuh manusia tak selamanya bisa menunggu. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Setiap kisah punya makna dan setiap peristiwa selalu meninggalkan jejak di hati kita. Semoga cerita tadi bisa jadi pelajaran, hiburan, atau bahkan cermin bagi kehidupan kita sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu enggak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Tinggalkan komentarmu di bawah, cerita mana yang paling berkesan atau siapa tokohnya yang paling kamu ingat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.